Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana pada pagi hari ini, sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Oke, alhamdulillah ya. Jadi pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga anak bapak bisa hadir dan baiklah anak bapak semua, sebelum kita mulai pelajaran, bapak lihat kelas kita sudah siap, bapak tulis sudah beres, kelas yang ada lagi sampah, meja dan kursi sudah teratur, rapi. Alhamdulillah, seperti ini harus kalian pertahankan. Semoga besok kelasnya kalau bisa lebih rapi lagi ke depannya. Oke, ketua kelas, gimana teman-temannya, ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Bapak dan Ibu Barat. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum kita mulai belajar, kita akan melaksanakan kegiatan literasi beberapa menit. Silakan anak bapak buka surat Yasin. Ketua kelas silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Oke, kita ulang lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi pada minggu ini ya kita akan masuk pada materi baru. Sekarang silakan semua berdiri. Bapak punya stretching untuk kalian. Silakan anak bapak. Saling berada Pak. Nama permainan adalah hitam Ya. Yang berada di sebelah kanan itu adalah tim hijau. Yang berada di sebelah kiri bapak adalah tim hitam. Warna yang bapak bilang akan menentukan warna lawan. Bisa kita mulai? Bisa. Oke semua. Coba ikut bapak. Konsentrasi. Hitam. Hijau.
Sandra. Hitam. Pada minggu ini kita akan mempelajari sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi ada anak bapak yang izin, mungkin kemarin ada yang sakit, ada sakitnya demam, ada yang sakitnya alergi mungkin, ataupun kena wabah yang selama ini kita takuti secara bersama-sama, atau disebut dengan pandemi. Oke, anak bapak, coba ada yang bisa menjawab kira-kira ya, wabah kemarin yang terjadi tahun 2020-2021 itu disebabkan oleh apa? Silakan satu orang angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan. Disebabkan oleh virus, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi disebabkan oleh virus. Dalam materi pada hari ini, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kalian mampu menjelaskan struktur tubuh virus. Kemudian dapat menjelaskan tipe-tipe virus. Kemudian menjelaskan kenapa virus tidak cocok dimasukkan ke dalam 5 kingdom. Apakah dia termasuk makhluk hidup ataupun tidak. Untuk mempelajari materi ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terpisah. Mungkin secara jumlah itu satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang saja, dan dicampur antara laki-laki dan perempuan supaya apa? Kalian itu bisa lebih bisa berdiskusi dengan baik. Oke, untuk anak bapak silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan berdiri. Ini kita sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Satu kelompok beranggotakan 3 sampai 4 orang. Oke, ada yang 3, 4 ya. Sudah 4 semua ya? Alhamdulillah 4 semua. Jadi jumlahnya. Tuh. Di sini Bapak punya yang namanya LKPD, Lembah Kerja Peserta Didik, yang nanti akan kalian kerjakan pada kelompoknya masing-masing. Ini menjadi acuan kalian dalam mengerjakan tugas atau bahan diskusi kita pada hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan anak bapak buka HP-nya dan buka aplikasi Android yang sudah bapak tunjukkan tadi. Silakan. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian virus. 2. Siswa mampu menjelaskan sejarah penemuan virus. 3. Siswa mampu menjelaskan ciri. Anak-anak bapak semua, tadi kalian sudah mendownload aplikasi yang sudah bapak buat dan bapak share kepada kalian semua. Itu juga bisa kalian temukan di Google Play Store. Kemudian bapak akan bagikan LKPD kepada kalian semua. Silakan jadikan LKPD ini sebagai bahan diskusi sambil melihat media yang sudah bapak buat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang bapak bagikan dulu LKPD-nya. Sekarang silakan mulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sambil melihat media yang sudah bapak buat tersebut. Silakan dipelajari, bapak kasih waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Silakan kata bapak. Penyebab penyakit poliomelitis. 7. Virus rabies penyebab penyakit rabies. 8. Demam berdarah. 5. HIV penyebab penyakit AIDS. 6. Virus polio penyebab penyakit poliomelitis. Tadi kalian sudah selesai mengerjakan berdiskusi di kelompok kalian masing-masing sambil mengamati aplikasi Android yang sudah bapak buat. Sekarang silakan kelompok mana yang tampil ke depan, silakan. Tadi, Pak.
Oke, silakan Albiza. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan satu pengertian virus. Virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang dari hasil presentasi kami tadi, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Kami mau bertanya. Silakan. Coba sebutkan 2 ciri-ciri virus. Terima kasih telah bertanya. Ciri-ciri virus ialah ukurannya lebih kecil daripada bakteri, kisaran 20 sampai 300 milimikro, dan virus dapat dikristalkan. Apakah dari jawaban kami tadi sudah memuaskan? Sudah, terima kasih. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Silahkan. Saya Kukos Nokevera dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kelompok penyaji menyampaikan bahwa virus tidak dikelompokkan makhluk hidup, padahal virus dapat bereplikasi. Kenapa demikian? Terima kasih atas pertanyaannya. Virus tidak tergolong dalam makhluk hidup karena virus hanya dapat hidup di sel atau jaringan makhluk hidup. Dan apabila di luar sel atau jaringan makhluk hidup, virus akan membentuk kristal. Dan struktur tubuh virus pun aseluler. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak bapak semua. Sekarang waktunya kita menyimpulkan materi dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa kira-kira yang bisa membuat kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ada kelompok yang ingin maju atau tampil, silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Jadi kesimpulan materi hari ini, yang pertama pengertian virus. Virus adalah parasit yang berukuran mikroskopik yang hanya bisa diamati dengan mikroskop elektron. Yang kedua, sejarah virus. Virus pertama kali ditemukan oleh Aldo Mayer yang meneliti pada pohon tembakau yang sakit. Lalu getah tanaman tembakau yang sakit disemprotkan kepada tanaman tembakau yang sehat. Lalu tembakau yang sehat menjadi sakit. Dan dia dapat mengambil kesimpulan bahwa tembakau yang sakit disebabkan oleh virus yang diberi nama. Sekian dari saya. Oke, aplaus untuk temannya. Jadi jelas bahwa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Pertama, pengertian virus, lalu sejarah virus dan ciri-ciri virus. Jadi Bapak harap kalian bisa memahami materi ini. Untuk proses evaluasi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan bagikan soal kuis untuk kalian semua. Silakan dikerjakan. Untuk anak Bapak semua, pembelajaran kita pada hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan dengan belajar virus kita bisa memahami bahwa makhluk ciptaan Allah sangat luar biasa. Ada yang bisa kita lihat dan ada juga yang tidak bisa kita amati secara langsung. Apapun yang kita pelajari semata-mata untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari materi tentang virus, minggu depan ya atau dalam 1 minggu ini silakan kalian cek Google Classroom-nya. Di sana sudah ada penugasan tentang materi virus. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua disiapkan. Siap. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razlia Utami. Menurut saya media yang disampaikan Pak Irfan tadi sangat menarik. Apalagi ditambah dengan background musik, gambar, dan animasi yang bagi saya itu sangat menarik dan praktis. Saya Ketua Al-Qusairi. Menurut saya media pembelajaran yang dibuat oleh Bapak sangat bagus karena tersedia dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Aceh, dan bahasa Jamu. Selama ini saya belum pernah melihat media pembelajaran yang menggunakan bahasa daerah seperti yang dibuat oleh Bapak, yang dapat membantu kami lebih mudah untuk memahami media pembelajaran tersebut menggunakan bahasa yang kami kuasai masing-masing.